Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siroma Kamila di acara Podcast Santri. Sebelumnya, terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Estafeta Kepemimpinan Pondok Pesantren El Bayan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Najmuddin dari tahun 1950 sampai 2003 dilanjutkan oleh beliau Abah Kiai Haji Imam Subki beserta adik-adiknya. Abah Kiai Haji Imam Subki Najmuddin sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren El Bayan. Sesuai dengan norma yang telah ada bahwa kepemimpinan pondok pesantren bersifat kolektif dan tidak ada kepemimpinan tunggal, maka Pondok Pesantren El Bayan dalam perjalanannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan tersebut salah satunya dipicu oleh beragamnya latar belakang pendidikan, keahlian, dan keilmuan para pengasuhnya. Seperti beliau, Abah Kiai Haji Imam Subki Najmuddin, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pada hari ini, kita akan mengupas sekaligus tentang program tahfidz di Pondok Pesantren El Bayan Kompleks Janatik. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita berbincang langsung bersama beliau Abah Kiai Haji Imam Subki Najmuddin. Dan telah hadir bersama saya beliau Abah Kiai Haji Imam Subki Najmuddin selaku Dewan Masyayikh sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren El Bayan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari masyarakat khususnya warga Jawa Tengah yang kurang tahu dan juga kurang mengenal terkait program tahfidz di Pondok Pesantren El Bayan ini, Abah. Jadi siapa awal pertama yang mengajar Al-Quran di Pondok Pesantren El Bayan? Pertama saya sampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa Pondok Pesantren El Bayan yang didirikan oleh Kiai Muhammad Zuhud kurang lebih tahun 1930, yaitu merupakan pondok pesantren kecil yang alhamdulillah untuk perkembangannya sampai hari ini telah cukup baik. Dan kalau dipertanyakan siapakah yang pertama mengajar secara khusus di Pondok El Bayan, yaitu mengenai Quran atau tahfidzul Quran, maka perlu saya sampaikan kami tidak hafal betul, tapi kurang lebih mungkin pada tahun 1930-an sampai tahun kurang lebih beberapa tahun itu memang yang pertama menyampaikan secara khusus pengajian Quran yaitu Al-Mukarram Kiai Hadi Siswoyo. Kalau bapaknya Pak Jamil, itu yang pertama orang bilang beliau ini termasuk penghafal Quran, yaitu Kiai Hadi Siswoyo. Pada waktu itu memang beliau yang mengajar khusus Quran bersama dengan ayah saya, Kiai Haji Najmuddin. Kurang lebih setelah beliau pindah ke Prembun atau ke Tersobo, sebab pada waktu itu beliau menjadi pejuang yang dikejar-kejar oleh Belanda, maka beliau mengungsi atau umpetan ke
daerah Prembun. Maka pada waktu itu mauquf. Alhamdulillah beberapa tahun selanjutnya beliau juga kembali lagi ke Bendasari, juga meneruskan mengaji atau meneruskan tentang pendidikan Al-Quran. Turut mengaji termasuk saya dan beberapa teman-teman saya juga seperti anaknya Pak Mukti, Pak Cipto, dan lain sebagainya, ada Kiai Muhammad dan lain-lainnya. Itu memang yang mengajar khusus Quran itu Kiai Haji Siswoyo. Setelah Pak Kiai Haji Siswoyo seda, memang pendidikan Quran itu mauquf, khususnya untuk tahfidz. Itu hanya ada pendidikan kitab. Maka pada tahun selanjutnya, alhamdulillah, adik saya yang namanya Umi Latifah itu mondok di Lasem sambil menghafal Quran. Setelah itu pindah ke Pandanaran. Setelah pulang dari Pandanaran, melanjutkan pendidikan Quran, yaitu mulai berkembang adanya pendidikan Quran. Setelah beberapa tahun, saya nggak ingat, nanti bisa ditanyakan kepada siapa, yaitu meninggalnya adik saya, maka pendidikan Al-Quran itu ya ada tapi kurang fokus. Alhamdulillah pada tahun kurang lebih tahun 2000-an lah, saya nggak pasti hafal, itu saya punya anak atau menantu, yaitu namanya Muhammad Marda, istilah sekarang dipanggil Gus Muh. Itu alhamdulillah melanjutkan tahfidz di PP Al-Bayan. Untuk itu alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Untuk selanjutnya adanya program tahfidz yang akan diadakan di Jannati, mudah-mudahan mendorong di Pondok Pesantren El-Bayan menambah fan atau menambah fak, sebab di situ di El-Bayan pendidikan banyak. Ada pendidikan formal, pendidikan non formal, ada pendidikan tahfidz, ada pendidikan lain-lainnya. Semuanya itu adalah untuk mengembangkan agama kita, yaitu agama Islam. Jadi semuanya adalah untuk memperkuat kemajuan agama Islam di dalam pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya program baru yang akan dilaksanakan di Kompleks Jannati, mudah-mudahan dapat mendorong dan menjadikan masyarakat lebih tahu bahwa di Pondok Pesantren El-Bayan, khususnya di Kompleks Jannati, akan diadakan program tahfidz yang terdiri dari anak-anak usia SMP atau usia sanawiyah. Kemudian, menurut Abah, bagaimana perkembangan program tahfidz saat ini? Menurut saya, semuanya itu adalah harus bertahap dan tidak bisa sesuatu hal langsung bagus. Harus bertahap, dan mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan ini nanti bisa menjadi maju. Untuk itu mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan sekarang ini, dan sesuatu hal itu pasti tidak akan langsung jadi bagus
kalau tidak melalui tahapan-tahapan yang perlu kita hati-hati. Kemudian, apa pendapat Abah tentang Komplek Janati? Komplek Janati memang dari dulu dikhususkan untuk para hafidhoh, dan alhamdulillah sekarang sudah sekaligus sudah dibikin program tahfidz di Janati. Mudah-mudahan dengan program tahfidz di Janati ini menambah kekuatan dan menambah semangat bagi para hafidhoh atau para yang ingin menghafal, tidak artinya bisa lebih maju dan lebih fokus dengan menghafal tersebut. Sedikit yang tahu jika Komplek Janati yang menamai itu Abah. Kenapa dinamai dengan Komplek Janati? Oh ya betul. Kenapa Pondok Pesantren El Bayan yang ada di sana saya beri komplek, yaitu namanya Komplek Janati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Baiti Jannati. Jadi semoga pondok yang diberi nama Jannati ini menjadi surga bagi penghuninya, menjadi kebahagiaan bagi penghuninya. Allahumma amin. Jadi tafaulan ngalap berkah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu seperti tadi sudah disampaikan, Baiti Jannati. Ini terakhir, pesan untuk para santri yang menghafal Al-Quran yang berada di pondok maupun yang sudah mukim atau menetap di rumah. Ya, mudah-mudahan siapa saja yang menghafal, baik yang lagi menghafal maupun yang sudah, semoga mendapatkan keberkahan dan sekaligus menjaga Al-Quran yang sebaik-baiknya. Dan perlu saya sampaikan, jangan sampai hanya ngaji Quran saja, tapi juga ngaji yang lainnya supaya kita tahu hukum-hukum agama. Jangan sampai puas hanya dengan menghafal Quran saja, tapi tidak tahu kepada pendidikan-pendidikan yang lain. Supaya kita ibadahnya benar-benar sesuai dengan perintah-perintah Allah. Maka untuk itu kami ucapkan selamat kepada mereka yang telah menghafal dan yang sedang menghafal. Semoga bisa sukses dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga bahagia dan senang selalu dalam rangka menghafal Al-Quran ini. Insya Allah dengan menghafal Quran kita semua akan mendapatkan ridhonya dan akan mendapatkan syafaatnya besok di hari Yaumil Qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih Abah atas waktunya, atas tempatnya. Demikian acara pada hari ini terkait perbincangan tentang program tahfidz di Pondok Pesantren El Bayan Komplek Janati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nantikan konten-konten yang menarik, informatif, dan juga edukatif. Bertemu kembali di segmen selanjutnya. Saya Sulma Kamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.